Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video pembelajaran Statistika Ekonomi dan Bisnis. Kenalin, aku Laili Rahmawati dengan NIM A1B024123 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini, aku akan membahas topik yang sebenarnya sering kita temui dalam dunia bisnis, ekonomi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengujian hipotesis. Kalau kalian perhatikan, hampir semua keputusan yang besar itu didasari pada data. Misalnya, manajer produksi ingin tahu apakah kualitas sudah sesuai standar, atau pemilik toko ingin tahu apakah penjualan bulan ini meningkat dibanding bulan lalu. Nah, dari contoh tersebut, itu termasuk dari bentuk pengujian hipotesis. Jadi, hipotesis bukan hanya istilah statistik yang ribet, tapi sebenarnya bagian dari proses pengambilan keputusan. Pada video ini, kita akan fokus pada dua hal penting, yaitu pengujian satu hipotesis dan sampel, dan pengujian dua hipotesis dan sampel. Di sini, aku akan bahas mulai dari dasar, konsep, prosedur yang harus diikuti, sampai contoh dalam dunia bisnis yang benar-benar mudah dipahami. Oke, sebelum masuk ke pengujian satu sampel dan dua sampel, kita pahami dulu apa itu hipotesis. Jadi, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu huper yang artinya sementara dan juga tesis yang artinya pernyataan. Jadi, hipotesis adalah pernyataan sementara yang belum terbukti. Dalam statistik, hipotesis selalu diuji menggunakan data. Hipotesis terdiri dari dua jenis, yaitu hipotesis nol yang artinya menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, atau kondisi berada pada nilai tertentu. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif yang artinya menyatakan ada perubahan, perbedaan, atau nilai tidak sesuai dengan dugaan H0. Contoh, manajer menyatakan rata-rata keuntungan PKL adalah 50.000 per hari. Jadi, H0 menyatakan bahwa rata-rata populasi sama dengan 50.000, sedangkan H1 menyatakan rata-rata populasi tidak sama dengan 50.000. H0 selalu dibuat netral, sedangkan H1 adalah pernyataan yang ingin kita buktikan. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Ada 6 tahap utama dalam pengujian hipotesis, dan semua tahapan ini wajib kita lakukan. Ini adalah yang disebut prosedur baku. Yang pertama yaitu merumuskan H0 dan H1. Ini adalah tahap paling penting. Kesalahan di sini bisa membuat seluruh analisis salah. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata atau alfa. Alfa adalah risiko kesalahan yang kita izinkan, umumnya 1%, 5%, atau 10%. Dan yang ketiga, menentukan statistik uji, di mana menggunakan uji Z untuk sampel besar, yaitu N lebih besar dari 30, dan gunakan uji T untuk sampel kecil, N lebih kecil sama dengan 30. Dan yang keempat, menentukan daerah kritis. Daerah kritis adalah batas penolakan H0 berdasarkan tabel Z atau T. Yang kelima, menghitung nilai uji, yaitu Z0 atau T0. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Bandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. H0 diterima atau ditolak. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengujian satu hipotesis dan sampel. Pengujian satu hipotesis dan sampel adalah proses pengujian hipotesis statistik yang melibatkan satu kelompok data atau satu sampel untuk mengetahui apakah parameter populasi, yang artinya rata-rata atau proporsi, itu sesuai dengan nilai yang diharapkan. Pada pengujian ini, kita membahas satu karakteristik populasi, yaitu rata-rata populasi atau yang biasa disebut dengan mu, dan proporsi populasi yang biasa disebut dengan P. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan seperti apakah rata-rata keuntungan PKL sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau apakah presentasi kredit macet benar-benar tidak lebih dari batas tertentu. Oke, kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu terkait pengujian satu sampel ya tadi. Nah, itu di sini kita ngitung dulu
menggunakan pengujian satu rata-rata uji Z sampel besar. Di mana kasus yang pertama itu terkait, seorang pejabat lembaga pembina PKL menyatakan bahwa rata-rata keuntungan pedagang kaki lima itu minimal 50.000 per hari, diuji menggunakan sampel 100 PKL dan ternyata rata-ratanya itu 49.100, simpangan bakunya 6.200 dengan taraf nyata 5%. Jadi hipotesisnya di sini yaitu H0 menyatakan rata-rata populasi itu lebih besar sama dengan 50.000 dan H alternatifnya menyatakan bahwa rata-rata populasi lebih kecil dari 50.000. Nah, sebelum melakukan perhitungannya gitu ya, harus mengikuti prosedur pengujian hipotesis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 6. Nah, itu kita menggunakan itu dalam perhitungan kasusnya. Kita langsung saja ya di sini untuk keputusannya di mana nilai Z itu dihitung, sama dengan min 1,45. Untuk daerah kritiknya itu sama dengan Z kurang dari min 1,64. Karena min 1,45 lebih besar dari min 1,64, maka H0-nya itu diterima. Artinya, rata-rata keuntungan PKL itu masih memenuhi standar minimal 50.000. Ini adalah salah satu contoh dari gambar kurva, kasus yang pertama ya. Selanjutnya contoh kedua, yaitu menggunakan pengujian satu proporsi atau biasa disebut dengan P. Nah, di sini untuk kasusnya yaitu, pejabat BUMN menyatakan bahwa kredit macet paling banyak itu 70% dari sampel 225 pengusaha kecil. Ternyata 169 orang mengalami kredit macet, yaitu proporsi sampelnya sama dengan 0,75. Jadi, untuk hipotesisnya adalah H0 menyatakan proporsi kurang dari sama dengan 0,70 dan hipotesis alternatifnya itu menyatakan proporsi lebih besar dari 0,70. Sama seperti yang tadi, kita mengikuti prosedur pengujian untuk perhitungannya. Nah, di sini jadi, yang terakhir terkait keputusan di mana Z itu dihitung sama dengan 1,63, daerah kritiknya itu Z lebih besar dari 1,64. Karena 1,63 lebih kecil dari 1,64, maka H0-nya diterima. Artinya, kredit macet benar paling banyak 70%. Nah, ini adalah gambar kurva dari kasus tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengujian dua hipotesis dan sampel. Pengujian dua hipotesis dan sampel adalah pengujian yang membandingkan dua kelompok atau dua sampel untuk mengetahui apakah keduanya memiliki rata-rata atau proporsi yang berbeda secara signifikan. Digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah metode kerja A dan B menghasilkan waktu kerja yang berbeda, atau apakah proporsi produk yang disukai konsumen kaya dan miskin berbeda. Nah, pada bagian ini, parameter yang diuji adalah mu1 dan mu2, atau rata-rata dua sampel, dan P1, P2, proporsi dua sampel. Selanjutnya yaitu terkait contoh dari pengujian dua sampel. Sama seperti satu sampel tadi, di sini untuk pengujian dua sampel memiliki cara dua, yaitu terkait pengujian dua rata-rata uji Z sampel besar, yaitu dengan kasus manajer produksi ingin membandingkan waktu perakitan pompa jenis A dan B. Sampel masing-masing 40 unit menunjukkan A sama dengan rata-rata 30 menit, B sama dengan rata-rata 28 menit, dengan alfa yaitu 5%. Jadi, hipotesisnya yaitu H0 menyatakan bahwa rata-rata populasi satu sama dengan rata-rata populasi 2 itu memiliki waktu yang sama. Sedangkan H alternatif menyatakan rata-rata populasi satu tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Ada perbedaan. Nah, sama seperti tadi, kita menghitung menggunakan prosedur pengujian hipotesis. Nah, di sini langsung saja ya untuk kesimpulannya.
atau keputusan yang diambil itu. Nah, Z itu dihitung menghasilkan 3,5, daerah kritik itu sama dengan Z kurang dari 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Z dihitung berada pada daerah penolakan. Jadi, H0-nya itu ditolak. Artinya, waktu perakitan A dan B itu berbeda, dan anggapan manajer salah. Nah, ini untuk gambar kurvanya. Oke, di sini kita masuk ke contoh kedua dengan menggunakan pengujian dua proporsi atau biasa disebut dengan proporsi 1 dan proporsi 2, P1 dan P2. Oke, untuk kasusnya yaitu, di sini saya singkat saja, yaitu terkait perusahaan ingin mengetahui apakah konsumen kaya dan miskin memiliki proporsi yang sama dalam menyukai sabun Dewi. Nah, jadi untuk hipotesisnya adalah H0 menyatakan P1 sama dengan P2, dan H alternatifnya itu menyatakan P1 tidak sama dengan P2. Jadi, dari hasil perhitungan tersebut, Z sama dengan 1,47. Daerah kritik sama dengan Z lebih kecil dari 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Karena Z dihitung tidak masuk daerah kritik, maka H0 diterima. Artinya, proporsi konsumen kaya dan miskin yang menyukai sabun Dewi adalah sama. Nah, ini untuk contoh gambar kurva kedua. Oke guys, jadi tadi itu adalah penjelasan terakhir dari aku terkait pengujian hipotesis. Mulai dari pengertian, dasar, konsep, kemudian ada prosedur pengujian, sampai dengan pengujian satu sampel dan pengujian dua sampel. Jadi, intinya adalah pengujian hipotesis ini membantu kita mengambil keputusan bisnis berdasarkan data, bukan berdasarkan dugaan. Dengan statistik, kita bisa membuat keputusan yang lebih akurat, lebih objektif, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Oke guys, see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.